Assalamualaikum, perkenalkan saya Dian Purwanti beserta teman-teman saya Kak Jihan, Kak Median, dan Kak Triksi. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsolidasi metode ekuitas. Di mana konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal. Sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, maka secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan, yang mana alasan diterapkannya metode ekuitas juga didasarkan atas suatu fakta bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan dari bagian-bagian dari suatu kesatuan usaha, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabangnya. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan usahanya secara lengkap. Sehingga nilai investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih dan akan menurun atau berkurangnya nilainya jika anak perusahaan menderita kerugian. Meskipun laporan keuangan konsolidasi hasil penerapan metode ekuitas ini nantinya akan sama dengan penerapan metode KOS, namun lembar kerja konsolidasi beserta jurnal untuk penyesuaian dan eliminasi akan berbeda. Sehingga pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak pemilikan induk perusahaan haruslah diperhatikan, di mana beberapa perkiraan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Perkiraan investasi saham dalam anak perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Kedua, perkiraan kas akan berubah jumlahnya apabila induk perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Ketiga, perkiraan piutang dividen anak perusahaan timbul karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayar. Perkiraan ini harus dihapuskan apabila telah dibayar tunai. Keempat, perkiraan laba yang ditahan, di mana induk perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi. Selain itu akan berubah juga karena adanya laba rugi milik induk perusahaan sendiri. Kelima, perkiraan laba rugi yang ditahan anak perusahaan, di mana akan berubah jumlahnya apabila ada laba rugi atau pembagian dividen pada anak perusahaan sendiri. Sedangkan dalam kertas kerja penyusunan harus sudah menunjukkan saldo akhir pada laporan keuangan konsolidasi, artinya sudah diperhitungkan perubahan jumlahnya. Maka pemilikan 20% sampai dengan 50% disarankan untuk menggunakan metode ekuitas, pemilikan saham secara mayoritas, sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak, yaitu pemilik lebih dari 50%, dapat menggunakan metode ekuitas juga. Dan dalam pemilikan di atas 50% itu, perusahaan induk diharuskan menyusun laporan keuangan konsolidasi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Raisa Fitria. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari metode ekuitas. Metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan data. Pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode ekuitas didasarkan pada suatu anggapan investasi pada anak perusahaan sejajar dan sama dengan investasi-investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Alasan diterapkannya metode ekuitas juga didasarkan atas suatu fakta bahwa pada induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan bagian-bagian dari satu kesatuan usaha, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabangnya.
Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan usahanya secara lengkap. Nilai investasi induk perusahaan terhadap perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih dan akan menurun atau berkurang nilainya jika anak perusahaan menderita kerugian. Meskipun laporan keuangan konsolidasi hasil penerapan metode ekuitas ini nantinya akan sama dengan penerapan metode biaya, namun lembar kerja konsolidasi beserta jurnal untuk penyesuaian dan eliminasi akan berbeda. Harus memperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak kepemilikan induk perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Median Kristianti Harifa. Saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang konsolidasi metode ekuitas yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja di sini saya akan mulai menjelaskan membahas tentang prosedur pencatatan investasi metode ekuitas. Jika laba, biasanya perusahaan induk akan mencatat dengan mendebitkan investasi saham pada perusahaan anak, dan sedangkan di sisi kredit maka akan ditulis laba ditahan. Sedangkan sebaliknya, jika rugi maka perusahaan induk akan mendebitkan laba ditahan dan mengkreditkan investasi saham pada perusahaan anak. Kurang lebih pencatatannya akan dibalik. Pencatatan pada investasi pada prosedur metode ekuitas biasanya dilakukan mengeliminasi semua rekening secara timbal balik. Biasanya suatu rekening yang dicatat, baik itu perusahaan induk atau perusahaan anak, mencatat satu transaksi yang sama, maka dilakukan eliminasi dengan menjurnal secara timbal balik. Prosedur pencatatan investasi metode ekuitas, laporan konsolidasi yang perlu dilakukan adalah laporan keuangan neraca antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Transaksi yang terjadi akan disesuaikan dan ditulis masing-masing antara kedua perusahaan, mulai dari investasi, kas, persediaan, aktiva yang ada, macam-macam hutang, modal, agio, dan semua akan dijumlahkan. Laporan konsolidasi berikutnya yang akan dilakukan adalah penjurnalan transaksi yang ada dalam jurnal laporan konsolidasi dividen. Dalam jurnal dividen yang pertama ada transaksi pengumuman pembagian dividen, ada transaksi pembayaran dividen, dan terakhir pencatatan laba yang diperoleh. Transaksi ini dicatat oleh kedua perusahaan, baik perusahaan induk maupun perusahaan anak. Dan yang terakhir ada jurnal eliminasi dan penyesuaian, di mana transaksi dicatat adalah modal sahamnya, agio, dan goodwill yang didebitkan, dan di sisi kredit akan ditulis investasi saham. Jurnal pembelian saham juga akan dicatat senilai harga pembelian yang diperoleh, mulai dari modal saham yang ditanamkan, agio saham, goodwill, dan investasi saham. Itulah prosedur pencatatan dalam laporan konsolidasi metode ekuitas jurnal yang harus ada dan dicatat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priscilla Merisyanti. Saya akan menjelaskan mengenai bagian modifikasi metode equity. Modifikasi metode equity, di mana perusahaan induk mencatat dan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan anak yang ditampung dalam rekening investasi saham dan mengakui pembagian dividen dari perusahaan anak sebagai realisasi dari atau pencarian dari sebagian investasi atau penanaman modal pada perusahaan anak yang disebut dengan metode konvensional. Yang pertama itu hutang piutang antar perusahaan afiliasi. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan, tidak lagi dibenarkan melaporkan hak-hak dari perusahaan yang satu atas perusahaan yang lain yang berafiliasi atau sebaliknya.
kewajiban dari suatu perusahaan kepada suatu perusahaan lain yang berafiliasi tersebut. Saldo rekening timbal balik yang timbul dapat berasal dari transaksi penjualan, pemberian uang muka atau piutang di antara perusahaan afiliasi, pengumuman atau pembagian dividen oleh perusahaan anak, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu masalah eliminasi terhadap wesel tagih dan atau wesel bayar yang telah didiskontokan. Jadi sebagai satu kesatuan usaha bagi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi, dengan didiskontokannya wesel tersebut berarti timbulnya kewajiban untuk membayar wesel tersebut pada saat jatuh tempo kepada pihak di luar perusahaan afiliasi. Oleh sebab itu, proses penyusunan neraca konsolidasi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu menghapuskan rekening-rekening wesel bayar pada perusahaan afiliasi. Yang kedua, menghapuskan rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan wesel bayar yang berarti timbulnya kewajiban pada pihak luar. Lalu yang ketiga ini masalah penyesuaian dan koreksi sebelum penyusunan neraca konsolidasi. Yang pertama itu tidak dipercaya oleh salah satu pihak dari perusahaan yang berafiliasi terhadap informasi keuangan tertentu. Yang kedua itu adanya pos-pos yang masih dalam proses sehingga suatu informasi telah dicatat oleh satu pihak akan tetapi belum dicatat oleh pihak yang lain berhubung dengan suatu waktu. Nah yang terakhir ini yang keempat adalah masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham. Pada metode ini eliminasi terhadap saldo rekening investasi saham perusahaan anak di mana jumlahnya selalu berubah-ubah didasarkan atas posisi terakhir hak-hak para pemegang saham perusahaan anak yang jumlahnya juga selalu berubah-ubah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih perusahaan konsolidasi. Dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Persamaan tersebut tidak ada jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar, atau jika akuntansi metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Contohnya, perusahaan induk dalam menerapkan akuntansi metode ekuitas mungkin mengamortisasikan perbedaan antara investasi dan nilai buku yang diperoleh pada buku terpisah perusahaan induk, atau mungkin tidak mengeliminasi laba atau rugi perusahaan. Kelalaian seperti itu menyebabkan tidak lengkapnya penerapan akuntansi metode ekuitas. Kesalahan-kesalahan lain dalam penerapan metode ekuitas menyebabkan salah saji yang serupa dalam laba dan saldo laba perusahaan induk. Masalah yang timbul dari salahnya penerapan metode ekuitas atau menggunakan metode biaya untuk investasi perusahaan anak mungkin tidak seserius yang terlihat. Hal ini dikarenakan akuntan harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi yang benar dengan mengabaikan bagaimana perusahaan induk mempertanggungjawabkan investasinya pada perusahaan anak. Tidak ada pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang laporan keuangan konsolidasi yang disiapkan bagi pemegang saham benar dan perusahaan induk atau investor tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit yang lain. Tetap digunakannya metode biaya atau metode ekuitas tidak lengkap oleh beberapa perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa penerbitan laporan keuangan konsolidasi hanya sebagai laporan keuangan yang disiapkan bagi para pemegang saham dari entitas utama. Saya kira cukup, semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.